Bu Veronica dari Banjarnegara bisa apa ya? Bukan terpuaskan tapi bisa menerima penjelasan yang sudah disampaikan ya Bu ya. Intinya hukum kasih kalau nggak berarti apa ya Romo ya? Mau memaafkan. Ya, kira-kira begitu ya. Kadang-kadang gemerget Romo. Oh gitu. Iya, betul. Gemes betul. ya Bu ya. Iya. Gemes Ya. Oke, baik. Berikutnya Romo Seko. Ada tanggapan yang mau disampaikan? Silakan Romo Seko. Ya, tadi kaitannya dengan narasi keindonesiaan ya. Yang tadi Koko ngomong itu kan sudah soal agama, soal politik, is okay. Lalu juga kita ini sebetulnya rasaku loh ya, ibu-ibu WK ini juga mesti masuk lewat budaya. Jadi Bu Basa ini kan dari Banjar ngomong soal serangan dari kelompok itu gitu ya ke kita. Kan juga bentuk budaya yang paling akhir itu kan soal wayang. Nah, bagaimana kita juga bergerak masuk lewat budaya itu. Aku merasa kita mesti ingat juga bahwa kehancuran sebuah negara dikatakan ada beberapa hal. Salah satunya adalah soal budaya lokal yang dihancurkan, sejarah yang diubah. Wanita Katolik Republik Indonesia, kalau kita lihat dari sejarahnya, yang sekarang ini masih ada, seragam yang utama itu sebetulnya bentuknya kan kebaya dan kain. Ini kan mau menunjukkan sungguh lokalitas budaya lokalnya itu kelihatan gitu ya. Tapi kan dalam kenyataan banyak di antara kita mungkin sudah tidak punya itu. Mungkin punya tapi bahkan nggak pernah dipakai. Masyarakat juga mungkin sudah banyak ibu-ibu yang nggak di rumahnya nggak ada satupun kebaya dan kain gitu. Apa kita nggak bisa coba masuk lewat soal budaya, mempertahankan keindonesiaan, narasi keindonesiaan dengan budaya. Misalkan ya wanita Katolik Republik Indonesia dalam kegiatan-kegiatannya membuat sesuatu yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Ibu-ibu bisa membuat dalam tanda kutip lomba modesio dengan budaya pakaian seperti itu gitu ya. Lawang yang Santa Monica yang mbah-mbah itu ketika di Pekalongan saja gawe lomba modesio mbah-mbah. Lah apalagi ini banyak yang masih muda-muda supaya teman-teman yang masih dia belum lansia begitu, ini juga mengalami soal budaya yang tidak jauh dengan sejarah wanita Katolik itu sendiri. Atau di Kebumen ini misalkan Bu Yovita ini sebagai ketua WK itu juga ikut di kelompok gamelan walaupun anggotanya ngelepol, nenggoleti gitu ya. Dan justru kita ya masuk lewat situ gitu. Termasuk ya tadi lomba bukan hanya untuk intan kita. Bisa jadi wanita Katolik Republik Indonesia pada suatu momen mengundang teman-teman dari gereja-gereja lain. Atau pada momen yang lain lagi membuat lomba itu bukan untuk anggotanya tapi untuk anak-anak mudanya. Monggo itu bisa dimasukkan lewat situ. Satu hal yang mengesan bagiku tadi malam berkaitan dengan wayang hayam itu kan di pondok pesantrennya Gus Muwafiq gitu ya, pesantren Waraji itu ada pagelaran wayang kulit, judulnya apa, Begawan Lelomo Metobat atau apa. Nah itu di situ yang hadir adalah dalang-dalang. Mereka menggugat dengan caranya, yaitu dengan mementaskan wayang. Bagaimana mereka sungguh merasa terusik dengan semua ini. Lalu ada juga yang memberi kesaksian. Semua ini sudah terjadi lama, tapi kita terlalu apa? Wong Indonesia kita terlalu nompo, terlalu meneng, wong Jawa terlalu meneng, sampai akhirnya kita diinjak-injak. Ada begitu, ada banyak narasi itu. Nah mungkin kita juga mempertahankan keindonesiaan dengan salah satunya lewat budaya. Lewat politik itu bagus, tapi dalam kenyataan kita juga sangat kekurangan ya. Apalagi ibu-ibu yang bapak-bapak itu juga yang masuk ke politik praktis kan bisa dihitung janjane. Yang Katolik loh. Nah, bagaimana ibu-ibu ini sudah dipantau lewat politik, tapi juga lewat ya budaya itu tadi. Agama itu jelas lah. Maka ada yang namanya Komisi Kerawam itu kan juga mau di situ. Pokoknya kan dulu juga sekretaris eksekutif Komisi Kerawam KWI itu ya. Di soal ormas tadi, tidak semua kabupaten kita punya. Yang agak lengkap itu dulu di Banyumas, tapi juga ono judule, saya juga menjadi moderatornya, tapi jarang bisa dikumpulkan. Pemuda Katolik ada,
aku moderator juga, Iska juga, bahkan di Kebumen ini ada Fox Point dan sebagainya. Ini belum nah, bagaimana karena anggotanya memang susah ya. Bagaimana anggota yang paling banyak itu kan WKRI sebetulnya. Di setiap paroki ada. DPC ini nganti selawe. Ono sing stasi sampai bisa jadi DPC, Kelampok dan Sokaraja. Bagaimana ini bisa bergerak lebih jauh lagi. Dulu di Pemalang itu ada kami membuat Bu Haryanto nih, Bu Veronica masih ingat mungkin membuat posko mudik simpatik. Yang dipasang itu malah pertama-tama benderanya WKRI. Kerjasama wanita Katolik Republik Indonesia dengan paroki Pemalang karena yang punya bendera untuk keluar itu wanita Katolik. Maka kami pinjam di situ. Saya kira itu sedikit catatan saja. Makasih. Terima kasih Romo Seko. Ini menambah apa ya? Bukan terpaan tapi kita sebagai ibu-ibu di Ormas Wanita Katolik RI itu sungguh merupakan tantangan ya para ibu. Mungkin apa yang disampaikan Romo Seko itu tentang kegiatan toleransi itu melalui budaya tadi yang disampaikan. Memang kadang-kadang kayak saya sendiri ya, pakai kebaya Tahu, di era sekarang. Begitu. Tapi terima kasih Romo Seko atas masukan yang baik. Berikutnya pertanyaan dari Batang, Ibu Yosepin Adianti. Pertanyaannya begini Romo Koko, dalam topik intoleransi dan radikalisme ada seragam dan atribut agama. Bagaimana dengan atribut yang kadang ibu-ibu pun malah yang mengikuti atribut tersebut? Misal di hajatan dengan pakaian yang mencerminkan agama tertentu, atau seragam untuk lomba-lomba yang mewajibkan atribut tertentu. Bagaimana hal ini menurut Romo? Koko, silakan Romo. Terima kasih Bu. Ya, Bu Yanti ya dari Batang. Yang tadi saya katakan soal seragam itu konteksnya adalah sekolah. Ya. Ketika identitas sebuah sekolah itu sekolah negeri, maka sangat tidak tepat ketika sekolah itu menggunakan atau mewajibkan atribut untuk agama tertentu. Namanya sekolah negeri, gitu. Karena ini pasti akan mempengaruhi banyak hal, gitu kan. Lebih-lebih dalam soal keberagaman dan kebersamaan. Yang kedua, kalau dalam kehidupan real biasa, bagi saya tidak masalah. Orang pakai hijab, orang pakai atribut agama, bagi saya tidak masalah. Karena justru di situ kita bisa tahu betul bahwa oh dia agamanya ini dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara soal atribut itu kan baju itu kan apa ya, eksklusif ya. Baju itu kan memang hanya miliknya orang itu yang pakai gitu kan, bukan orang lain yang pakai gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan baju eksklusif kita yang pakai, misalnya kebaya, atau kebayanya WK itu ada lambang selip atau enggak, saya nggak tahu. Atau orang saya pakai baju koko dan sebagainya. Bagi saya tidak masalah. Baju boleh eksklusif, baju boleh khusus, tetapi dalam perilaku hidup tidak boleh eksklusif. Kita sangat bahagia ketika ada orang berhijab mau datang ke susteran. Atau suster dengan baju biarawati mau datang ke pesantren. Atau Romo ketika Romo Seko misalnya ketemu dengan Habib siapa di Kebumen pakai baju jubah. Bagi saya itu malah bagus, menggambarkan satu kebersamaan di tengah perbedaan. Hanya yang diwaspadai adalah ketika orang menggunakan atribut agama tertentu, di saat yang sama dia eksklusif. Dia tidak mau untuk bergaul, bersahabat, bermusyawarah, hidup bersama dengan orang yang memiliki atribut baju lain. Mereka memandang wah, orang yang membuat tanda salib itu kafir, lalu nggak usah disalami, nggak usah didekati. Nah ini yang menurut saya perlu untuk diwaspadai. Bagi saya baju apapun nggak masalah, tetapi yang penting perilaku hidup harusnya menggambarkan kebersamaan. Jangan sampai baju itu juga mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi perilakunya,
mempengaruhi mentalnya, sehingga mereka kemudian karena perbedaan lalu mereka menarik diri ke kandangnya masing-masing. Lalu akhirnya kan hidup bersama tersekat-sekat oleh agama Islam, oleh agama Hindu, oleh suku Batak, oleh suku Jawa dan sebagainya. Dan ini menurut saya tidak baik. Terima kasih. Oke, maksudnya begitu ya, Bu Yanti dari Batang. Yang dimaksud dengan tadi seragam itu adalah seragam sekolah ya maksudnya. Tapi mudah-mudahan dengan yang dimaksud pertanyaan dari Bu Yanti ini bisa memberi gambaran atas penjelasan yang disampaikan oleh Romo Koko tadi. Pertanyaan berikutnya dari Kroya, dari DPC Kroya, Ibu Maria Riamin. Apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan WKRI DPD Purwokerto untuk menjaga toleransi dan membangun hidup bersama yang lebih baik? Ini pertanyaan ini untuk kami malah mungkin ini ya Romo Koko ya, untuk DPD Purwokerto ini. Atau mungkin Romo Koko bisa menanggapi terkait pertanyaan ini? Jadi suara Ibu Sari itu terputus-putus, saya nggak bisa mendengar. Ya, sekarang bagaimana? Oh, lihat di chat mungkin ya, lihat di chatnya saja. Apakah ada ya, ini ada pertanyaan Romo Koko dari Kroya, DPC Kroya, Ibu Maria Yamin. Apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan WKRI DPD Purwokerto untuk menjaga toleransi dan membangun hidup bersama yang lebih baik? Oh, ini oke. Mungkin, iya, Ini atau mungkin iya, bicara besok itu mungkin ya. Iya. Menurut saya juga depan, begitu ya. Besok ya untuk Ibu program ke depan. Maria Riamin ya. Ya, Ketua DPC Kroya. Ya. Oke. Saya kira nggak perlu ditanggapi ya Romo ya. Kita akan proses. Jadi nunggu besok ya Bu Maria ya. Sabar. Mungkin besok akan muncul DPD punya program apa untuk dalam rangka besok kita diskusikan. Oke, berikutnya ini sharing Romo dari Majenang, DPC Majenang, Ibu Lilis. Share pengalaman kami DPC Majenang. Kami ikut dengan ibu-ibu yang tergabung di Gus Durian. Kegiatannya berbagi buka bersama, berbagi sembako saat bencana, membantu penanganan COVID di pondok pesantren, berkunjung saat Lebaran. Demikian, terima kasih, berkah dalam Gusti. Mungkin ini salah satu contoh juga, atau Romo Koko bisa mau menanggapi, Romo? Iya, ini salah satu contoh yang tadi saya sebut dengan dialog kehidupan tadi itu ya. Jadi memang ada interaksi antara kita dengan kelompok-kelompok lain dalam aksi-aksi bersama atau dialog aksi lah, bisa disebut seperti itu. Dan memang banyak sekali kesempatan kita untuk membangun kebersamaan ini. Hanya memang selama ini kan kebersamaan itu begitu tampak ketika ada bencana gitu kan, ketika ada tanah longsor, ketika ada banjir, ketika ada pandemi kayak sekarang ini, lalu semua orang keluar tanpa memperhitungkan agamamu apa, benderamu apa. Yang penting bahu-membahu membantu. Nah, tentu kita tidak hanya ingin kebersamaan ini lahir ketika ada bencana. Justru dalam keadaan hidup normal, kebersamaan ini harus menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu pola hidup yang tetap ya, pola hidup yang konstan, sehingga akan selalu memperkuat ketika ada berbagai macam permasalahan di tempat di mana kita itu tinggal. Itu Bu. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang Romo Sio katakan soal budaya, itu saya sangat sepakat, dan itu juga mengingatkan saya akan kata-kata Bung Karno. Saya termasuk pengagum Bung Karno ya. Kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Katolik, jangan jadi orang Roma. Kalau mau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Jadilah orang Indonesia dengan budaya Indonesia, dengan kebudayaan adat istiadat Indonesia, orang Katolik yang meng-Indonesia, bukan agama Katolik di Indonesia, tetapi orang agama Katolik yang meng-Indonesia. Artinya memang
masuk mengalir bersama dengan budaya hidup dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Somo. Wah, tambah gayeng lagi. Pertanyaan berikutnya dari Kutoarjo. DPC Kutoarjo, Ibu Adriana. Ibu-ibu yang mau minum, ini pesan sponsor, yang mau minum silahkan, disambi boleh, sambil nyenek juga ya. Wis kita mau. Oh, udah ya Rama ya. Berikut dari DPC Kutoarjo, Ibu Adriana Yuli. Agar bisa turut serta pengambilan kebijakan politik, bagaimana peran WKRI khususnya dan gereja pada umumnya membantu kader WKRI yang menjadi caleg agar tidak pasif mensikapi para caleg yang seiman. Saya ulang ya, Romo Koko. Ya. Agar bisa turut serta pengambilan kebijakan politik, bagaimana peran WKRI khususnya dan gereja pada umumnya membantu kader WKRI, membantu kader WKRI yang menjadi caleg agar tidak pasif mensikapi para caleg yang seiman. Gimana ini maksudnya ya? Mensikapi para caleg seiman. Mungkin sikap WKRI khususnya dan gereja umumnya membantu kader WKRI yang menjadi caleg agar tidak pasif mensikapi para caleg yang seiman. Oh, kurang mendukung mungkin maksudnya. Iya, mungkin ya. Betul, Mo. Jai, Mo. Oh ya, oh ini Ibu ya. Silakan Romo. Ya, yang pertama tentu kita akan mendukung dan mengapresiasi dengan banyak cara kalau ada kader WKRI yang ingin menjadi caleg dari tingkat 1 ataupun 2 atau bahkan RI, begitu ya. Nah, bagaimana cara mendukungnya itu? Yang pertama tentu lihat dulu kualitas orang itu, gitu kan. Apakah memang yang kita dukung itu memiliki kapasitas untuk menjadi seorang caleg, memiliki modal sosial, apakah dia selama ini dikenal di kalangan publik, baik publik dalam arti umat Katolik maupun publik dalam arti masyarakat pada umumnya. Apakah dia dari partai apa? Kalau misalnya soal caleg itu kan ada partai-partai, tentu kita akan mendukung partai yang nasionalis, kan begitu. Nah, tentu kita bisa memberikan kriteria, mungkin BK bisa juga nanti memberikan kriteria tertentu untuk kadernya yang akan didukung ketika ada yang ingin menjadi caleg ataupun pejabat publik, misalnya gitu kan. Dan sebenarnya juga banyak juga di samping peluang di tingkat legislasi kayak DPR RI juga ada banyak sekali lembaga-lembaga lembaga pemerintahan gitu kan, seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPAI dan sebagainya. Itu kan juga lembaga-lembaga pemerintah yang kita semua punya peluang untuk melamar ke saat ini. Sedang ada KPAI ini, ada satu orang Katolik yang masuk dalam seleksi. Nah, ini ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih, ya. Nah, memang untuk bisa menjadi pejabat publik memang membutuhkan kriteria tertentu. Nah, ketika orang itu memang memenuhi kriteria itu, ya mari kita dukung. Misalnya soal lobby, bagaimana ormas WKRI membangun lobby dengan pihak-pihak tertentu kepada pemerintah, kepada pansel dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak termasuk orang yang fanatik bahwa orang Katolik harus memilih caleg atau pimpinan yang Katolik. Kalau memang orang dari kita itu kita anggap tidak akan menang, gitu kan? Atau kita memilih atau tidak memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan. Kita lebih baik memilih orang non Katolik tapi bisa menyampaikan aspirasi kita, gitu kan.
kita bisa menitipkan suara kita kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Tapi kalau ada orang Katolik yang memang memiliki kualifikasi baik, harus didukung, gitu kan. Bahkan harus kita bantu sampai jadi, karena itu adalah bagian dari kaderisasi WKRI menurut saya sebagai ormas. Kalau ada WKRI yang bisa menjadi pejabat publik, menurut saya ini akan sangat baik sekali. Dan kalau kita melihat keluar, banyak sekali ormas-ormas agama lain itu juga mendistribusikan kadernya itu, gitu kan. Dan mereka mengawal terus, sehingga tempat yang sudah mereka tempati itu akan selalu mereka incar terus, sehingga kadang-kala nggak sampai lepas, ya. Si A selesai, ganti si B selesai, si C. Nah, ini adalah kaderisasi yang menurut saya kita bisa pelajari dari ormas-ormas yang lain. Itu kira-kira Ibu Mariana. Itu kan ada kejadian di 2019. Ini kan Purworejo yang tanya ya. Di Purworejo itu terlalu banyak caleg Katoliknya, jadi bingung malahan. Mau diarahkan kemana suaranya itu bingung. Nah, itu juga mungkin perlu tadi yang dikatakan koordinasi, yang sekarang maju siapa, yang berikutnya siapa. Jadi beberapa tempat itu, salah satunya Purworejo itu tabrakan. Akhirnya suaranya orang Katolik sudah sedikit kebagi-bagi lagi lah, ya malah bisa jadi nggak ada yang masuk itu. Gitu. Ya, itu memang jadi persoalan kita. Di banyak tempat juga satu dapil ada beberapa orang Katolik yang menjadi caleg. Nah, disitulah memang kita memang perlu untuk konsolidasi, dalam arti kita mencoba mencari jagonya siapa dari orang Katolik ini, gitu kan. Bahkan kalau perlu kita membangun komunikasi dengan caleg lain yang menurut pikiran kita nggak akan menang. Kalau bisa ya dia mundur saja, atau suaranya dialihkan kepada temannya yang punya kemungkinan besar untuk menang. Misalnya begitu, daripada dia maju malah memecah suara kita, lalu akhirnya nggak ada yang menang. Seperti tadi Romo Siko katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Romo dan Ibu sekalian, waktu kita sesi untuk materi Romo Koko kurang 5 menit lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya, baik lewat kolom chat ataupun mau langsung mengajukan? Kalau memang tidak ada, kita sudahi sesi dari Romo Koko ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sangat banyak dan sangat inspiratif, sehingga mudah-mudahan nanti seperti yang tadi ada sharing, ada tanggapan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi sebelumnya ditutup, terima kasih Romo Koko, dan mudah-mudahan Romo Koko bersedia mendampingi kita sampai besok siang ya Romo ya. Saya wakilkan Romo Siko aja boleh tak? Waduh, malah nanti. Oke. Terima kasih Ibu. Mari kita berikan aplaus yang meriah lewat apa ya? Lewat tangan saya sendiri. Mari. Terima kasih Romo Koko. Sama-sama. Terima kasih Romo Siko. Terima kasih Ibu-ibu. Kalau ada hal yang kurang pas, minta maaf ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Romo Koko sebelum mengundurkan diri dan ibu-ibu sekalian serta Romo Seko, kita akan, tadi saya dapat pesan sponsor, akan berfoto bersama dulu ya. Sebelum Romo Koko undur diri dari Zoom ini. Mbak Vita, silakan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Mbak Vita. Saya mohon semua ibu-ibu untuk open kamera ya. Untuk open kamera di sini ada 3 slide. Ada 3 slide. Haro Romo Mbak Vita, so ibu-ibu tak. Oh ya, Romo dan ibu-ibu. Saya minta semuanya open kamera, ada 3 sesi foto. Yang pertama kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, terus kemudian halaman kedua. 1, senyum, 1, 2, 3. Sorry, Pemalang Ibu Lucia Happy, mohon buka kameranya.
Ya, 1, 2, 3. Terus halaman yang ketiga, Ibu Lucia Wonosobo, Ibu Ari Tegal, mohon membuka kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya. Selesai, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Koko. Romo, semoga Romo selalu sehat dan semakin semangat di dalam pelayanannya. Terima kasih atas pendampingannya kepada Ibu-Ibu WKRI di DPD Purwokerto. Baik Ibu-Ibu, setelah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Romo Koko, kita akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi hasil Rakornas tahun 2021. Untuk sosialisasi hasil Rakornas ini kembali akan disampaikan oleh Ibu Sari. Maka kembali lagi saya persilakan kepada Ibu Sari. Monggo. Ibu, Terima mau masa kasih. pamit ya? Oh, Terima kasih nggih. Romo Koko Terima ya. kasih sekali Romo. Sehat selalu. Terima kasih, sehat Ya. selalu Romo. Sugeng dalu, berkah Sugeng dalu, dalam. berkah Berkah dalam, dalam. dalam. Terima kasih Mbak Vita dan ibu-ibu sekalian serta Romo Seko. Kembali saya akan menyampaikan tentang hasil rapat koordinasi tingkat nasional atau yang disingkat Rakornas tahun 2021. Adapun rumusannya akan saya bacakan. Pendahuluan, Rapat Koordinasi Tingkat Nasional atau yang kita sebut Rakornas Wanita Katolik RI merupakan salah satu forum pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2A. Rakornas adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan pimpinan Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia. Di dalam Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 terdapat dalam Pasal 21 Ayat 1. Tugas dan kewajiban Rakornas adalah 1. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil Kongres. Yang kedua, memecahkan permasalahan sebagai akibat dan di luar pelaksanaan program kerja. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk Kongres berikutnya. Itu juga ada di dalam Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 terdapat dalam Pasal 21 Ayat 4. Rakornas Wanita Katolik RI tahun 2021 dilaksanakan secara hibrid, yaitu sistem kombinasi metode daring dan luring. Dari Jakarta pada tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2021 dan dihadiri oleh 20 pengurus Dewan Pengurus Pusat atau DPP termasuk Pastor Penasehat Rohani DPP, 36 pimpinan Dewan Pengurus Daerah, dan 10 Pastor Penasehat Rohani DPD. Tema Rakornas tahun 2021 adalah meningkatkan dan memperkuat kesadaran hidup bersama di era baru dengan merawat Pancasila dan kebinekaan. Tema ini mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi untuk meningkatkan dan mempertekan kesadaran hidup bersama di era kenormalan baru dalam rangka penerapan program agar pada waktunya nanti, maksudnya sampai Kongres mendatang, dapat menunjukkan peran organisasi dalam upaya mewujudkan Indonesia sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan sosial dalam bingkai kebinekaan. Rakornas tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk rapat pleno dan diskusi kelompok dengan agenda 1. Paparan tentang situasi dan kondisi nasional maupun dunia. 2. Pemetaan situasi dan kondisi kinerja DPD berkaitan dengan pelaksanaan program kerja mandat Kongres
Kongres 20 tahun 2018. Yang ketiga, pertemuan koordinasi para penasehat rohani organisasi. Pada pembukaan Rakornas, Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI dalam sambutan pembukaan menyampaikan perkembangan organisasi menjelang 100 tahun usianya pada tahun 2024. Keberadaan organisasi telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah RI melalui penghargaan Ormas bidang kategori khusus bakti sepanjang hidup pada tahun 2018. Wanita Katolik RI diakui konsisten ambil bagian dalam merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara nasional, regional, maupun global yang ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi organisasi dan semua elemen di dalamnya untuk melakukan respon sambil terus menjaga visi dan misi organisasi. 3 isu keprihatinan yang diusung Kongres 20 tahun 2018, yaitu radikalisme, terorisme, korupsi, dan lingkungan hidup, ditambah isu tentang keberagaman menjadi tantangan bagi organisasi untuk membuat perubahan yang memberikan dampak jangka panjang bagi perempuan dan anak, dimanapun organisasi bekerja. Wanita Katolik RI mengembangkan bentuk dan semangat musyawarah untuk mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Semangat musyawarah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip solidaritas dan subsidiaritas untuk saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing, serta memberi kesempatan mengungkapkan pendapat secara bertanggung jawab. Rakornas merupakan wadah melaksanakan musyawarah untuk mufakat, sehingga seluruh kesepakatan hasilnya menjadi kemufakatan bersama seluruh pimpinan Dewan Pengurus Daerah secara mengikat. Situasi dan kondisi nasional, regional, dan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengalami tantangan serius terkait perubahan iklim dan pelestarian alam. Isu serius ini ditanggapi dengan mengubah strategi pencapaian yang terdiri dari 17 capaian dan 289 indikator. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2 tahun terakhir juga menjadi tantangan untuk pencapaian tadi. Indonesia termasuk negara yang rentan menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola tanam dan perubahan pola hidup masyarakatnya. Kerusakan alam dan emisi gas karbon mempengaruhi hasil pertanian dan berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Visi Indonesia 2045 sangat optimis dengan prediksi para ahli bahwa Indonesia akan menduduki 10 besar dunia dengan tingkat pendapatan per kapita 23.199 US dollar. Dan sasaran ini berpotensi tertunda karena situasi pandemi sehingga perlu transformasi ekonomi. Karena tanpa transformasi ekonomi, cita-cita ini bisa terlewat dan disalib oleh negara tetangga. SDGs merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, yaitu negara, sektor swasta, ormas, perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga non-profit, dan lain sebagainya untuk bergandengan tangan, bekerja sama membuat perubahan yang berjangka panjang. Setiap kelompok termasuk wanita Katolik RI dapat terlibat dalam upaya pencapaian tujuan. Gerakan co-kreator yang dimulai dari rumah, kelompok-kelompok kecil maupun masif, namun masif dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Indonesia bebas dari kemiskinan. Rencana aksi bersama dapat dirancang secara konkret sebagai upaya ambil bagian dalam gerakan SDGs ini. Capaian program. 36 DPD mengupayakan implementasi program kerja rekomendasi hasil Kongres 2020 tahun 2018 di tengah tantangan situasi pandemi COVID-19.
Program PPUK dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan peningkatan pendapatan, pendampingan usaha, dan koperasi. Program pendidikan karakter dilaksanakan dalam kegiatan PAUD, pengasuhan, pendidikan life skills, dan bantuan beasiswa atau biasa kita sebut anak asuh. Program PUG, pengarus utamaan gender, dilaksanakan dalam bentuk edukasi tentang gender, kesehatan reproduksi, dan sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang. Program khusus dalam merespon pandemi COVID-19, yaitu Gerakan dari Ibu untuk Indonesia, telah memberikan manfaat bagi lebih dari 16.000 orang, terdiri dari masyarakat umum dan petugas medis. Bentuk bantuan pun beragam, yaitu pengadaan masker, sembako, makanan matang, vitamin dan suplemen, alat kesehatan dan alat pelindung diri bagi klinik, rumah sakit, dan para medis, serta alat dan bahan sanitasi lingkungan. Gerakan dari Ibu untuk Indonesia juga memotivasi masyarakat terlibat dalam gerakan ketahanan pangan keluarga dengan kegiatan pertanian di lahan sempit, pertanian perkotaan. Kegiatan bukan saja memberikan nilai ekonomis, namun juga mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks kerja jaringan merespons pandemi COVID-19, Wanita Katolik RI bekerja sama dengan berbagai organisasi dalam wadah JKMC, yaitu atau Jaringan Katolik Melawan COVID, dan JIC atau Jaringan Antar Iman Melawan COVID, melakukan berbagai kegiatan, membagikan alat kesehatan, diantaranya APD, masker, dan peralatan medis. Rekrutmen relawan, terdiri dari para medis dan umum. Pengembangan pertanian lahan sempit dan membagikan sembako. Wanita Katolik RI di setiap jenjang dengan berbagai cara mengupayakan hadir di tengah umat dan masyarakat dengan merespon situasi dan berusaha beradaptasi dengan kondisi pandemi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negara dan bangsa Indonesia sejak 2 tahun terakhir mendesak setiap pihak untuk memiliki kecakapan digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut semua pihak di organisasi memiliki kecakapan digital sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan selaras dengan visi misi organisasi kepada anggota dan masyarakat secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan pengembangan strategi komunikasi organisasi. Rekomendasi Rakornas Wanita Katolik RI tahun 2021 yang pertama tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 1. Perlunya memasukkan klausul dalam anggaran dalam pasal ADART tentang bentuk organisasi adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan. Yang kedua, kedudukan Sekretariat Nasional memasukkan kota Jakarta sebagai pilihan selain ibu kota negara. Yang ketiga, semua usulan DPD yang sudah disampaikan secara tertulis dan dalam formulir persiapan Rakornas tahun 2021 akan direview oleh DPP dan akan diusulkan ke Kongres. Yang kedua, tentang program kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas program dan kualitas layanan organisasi, bagi umat dan masyarakat diperlukan adanya panduan program yang dapat menjadi acuan secara teknis maupun konten program untuk dilaksanakan di tingkat DPD, cabang, dan ranting. Panduan ini termasuk adanya alat ukur untuk monitoring dan evaluasi. Yang kedua, tetap mengusung isu radikalisme, terorisme, korupsi, dan lingkungan hidup. Rekomendasi yang ketiga tentang peningkatan kualitas organisasi. Berkaitan dengan tertib organisasi, DPP Wanita Katolik RI perlu segera melakukan review atas PAU
yaitu panduan atau panduan administrasi umum secara lengkap dan disosialisasikan ke tingkat DPD. Yang kedua, kaderisasi dipersiapkan dengan pengadaan modul dan tim kaderisasi. Itu rekomendasi untuk peningkatan kualitas organisasi. Kemudian rekomendasi Rakornas yang keempat tentang pendampingan rohani. Keterlibatan wanita Katolik RI baik secara internal maupun eksternal gereja haruslah seimbang dan berlandaskan pemahaman yang benar akan ADART dan ajaran sosial gereja. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan itu, maka program kaderisasi bagi kader-kader organisasi harus ditingkatkan dari tingkat DPD, DPC, dan ranting. Jakarta, 14 Desember 2021, tim perumus ditandatangani oleh Ibu Lis Pranowo, Ibu Gebi Siantori, dan Romo Kokoy atau RDPC Siswantoko. Ibu-ibu, itu adalah rumusan hasil rapat koordinasi tingkat nasional. Kami yang mengikuti presidium saya, Ibu Risna dan juga Ibu Budi. Kami mengikuti ketiganya. Ada beberapa hal yang tambahan yang mungkin bisa saya sampaikan mewakili teman-teman di presidium. Bahwa Mbak Vita bisa minta tolong untuk PowerPoint yang dari Rakornas. Mari kita lihat tentang perkembangan data anggota per DPD. Kita akan lihat di wilayah Jawa, Mbak. Di wilayah Jawa nomor 11 itu kode dengan kode B-04 adalah kita di Keuskupan Purwokerto. Data ini dirangkum oleh DPP per DPD. Kita bisa bersama lihat bagaimana sejak tahun 2018 sampai dengan data akhir 2021, anggota cabang yang tadinya 24, jumlah ranting 81, jumlah anggota 1901. Kemudian ada peningkatan menjadi cabang 24, ranting 88 dan jumlah anggota 2006. Sehingga ada kenaikan atau plus sebanyak 105 anggota. Provisiat bagi cabang ini 23 menjadi 24 adalah cabang Proya. Terima kasih, kita berikan aplaus sehingga DPD Purwokerto terjadi peningkatan. Kemudian itu anggota per DPD. Kemudian beberapa kegiatan yang dapat dilaporkan, disampaikan oleh DPP. Di situ ibu-ibu bisa melihat banyak sekali kegiatan meskipun kita sedang pandemi, tetapi sungguh kita amat bersyukur WKRI seperti yang tadi disampaikan, masih melakukan kegiatan, dapat melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita ikuti bersama. Kemarin DPD Purwokerto tentang kegiatan lintas mentari juga dapat beberapa nomor, diantaranya lomba line dance kalau nggak salah ya, itu Kristus Raja juara 2, kemudian Gombong juga masuk nominasi, Cilacap juga masuk nominasi 10 besar meskipun belum beruntung. Tidak apa-apa ya Cilacap, jangan patah semangat. Kemudian masuk ke peningkatan kualitas organisasi. Berikutnya Mbak Vita. Ya. Untuk kaderisasi, kegiatan DPD ini kalau ibu-ibu bisa lihat itu juga hasil dari apa yang sudah dilakukan
oleh DPD Purwokerto. Sosialisasi program PKO dan program kerja ini yang sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya tentang penataan dan atau pengembangan wilayah kerja tahun sampai dengan 2021, kita juga selain penambahan kroya juga tentang penataan wilayah kerja. Sekarang ada selatan dan timur, tadinya kan selatan gabung dengan timur, sudah menambah lagi. Berikutnya tertib organisasi, juga ini iuran, penerimaan laporan tahunan dan penerimaan iuran. Kita juga ada kontribusi, sudah tercatat di DPP. Berikutnya kegiatan DPD, tertib organisasi, kita juga sudah melaksanakan itu, meskipun untuk konvercap ini banyak cabang yang sudah terlambat ya untuk melakukan konvercap. Rekrutmen, berikutnya rekrutmen anggota baru. Ini juga DPD Purwokerto sudah melakukan ini, rekrutmen anggota baru, kegiatan yang dilakukan, sosialisasi WKRI pada lingkungan, wilayah, dan paroki, memperkenalkan WKRI di perguruan tinggi dan OMK, mengajak terlibat dalam baik di cabang maupun ranting. Berikutnya penataan administrasi keuangan. Ternyata kita pun juga sudah melakukan ini ya. Oke, tentang program kerja. Berikutnya, Mbak Vita. Ya, ini kegiatan DPD. Ini rangkuman DPD se-Indonesia. Nah, kita pun juga sudah berkontribusi dengan macam-macam kegiatan ini. Berikutnya, program pendidikan dan peningkatan tumbuh kembang generasi bangsa. Di antaranya penyelenggaraan PAUD, kita DPD Purwokerto juga ada, tuh disebutkan. Kemudian anak asuh, Indriasana ini makanan tambahan cabang dan ranting memberikannya kepada, ini juga ada. Parenting, pendidikan karakter. Di DPC Santo Yosep kalau nggak salah ya yang melakukan ini. Ini masuk di sini. Kemudian berikutnya program PUG dan sensitivitas gender. Ini adalah beberapa kegiatan yang Purwokerto juga ada sosialisasi isu gender kalau nggak salah ya. Kemudian gerakan dari Ibu, berikutnya gerakan dari Ibu untuk Indonesia. Nah ini yang banyak dilakukan juga oleh DPD Purwokerto, yaitu dilakukan oleh DPC, baik itu di ranting-ranting dan DPC sendiri. Kita sudah melakukan ini. Berikutnya, Mbak Vita. Nah, ini adalah beberapa foto yang dipilih oleh DPP. Ibu-ibu bisa lihat di situ. Yang dijangkau ketika pandemi adalah 647.467 jiwa di 220 cabang di 17 DPD melakukan hal yang sama. Maka kegiatan ini diberi judul Dari Ibu untuk Indonesia. Sebagai bentuk solidaritas Wanita Katolik RI merespon kondisi darurat COVID-19. Kita patut berbangga ya. Berikutnya adalah kegiatan peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan. Kegiatan DPD diantaranya menanam sayur, menanam tanaman organik dan hidroponik, dan lain-lain. Kemudian dari sisi pemanfaatan perkembangan teknologi berikutnya.
salah satu hasil Kongres 20 tahun 2018, pemanfaatan teknologi. Nah, tanpa kita sadari, ternyata kita juga menambah wawasan juga nih jadinya. DPD, di mana kegiatan DPD sekarang ini banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dan informasi. Sekarang yang kita lakukan ini, Zoom ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran kita ya. Oke, dan program berikutnya tentang program unggulan. Ibu-ibu bisa lihat, Romo dan Ibu bisa lihat, program unggulan di sini adalah program yang dilaksanakan secara rutin dan diakui oleh mitra kerja di wilayah setempat. Entah itu Pemda, Keuskupan, BKOW, dan lain sebagainya. Beberapa program unggulan di sini ternyata DPD Purwokerto juga ikut berkontribusi. Tempat penitipan anak Indriasana, kemudian ekoenzim, Dulicak. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa kemarin pada saat Rakornas, Ibu Ketua Presidium kita, Ibu Risna, diminta untuk menjelaskan atau men-sharingkan apa itu Dulicak. Nah, rupanya itu menjadi program unggulan yang dipilih oleh DPP untuk di-sharingkan kepada ibu-ibu peserta Rakornas se-Indonesia. Kita patut berbangga ya dengan adanya Dulicak ini, Ibu Kapres naik daun. Oke. Kemudian ini yang terakhir adalah usulan penyempurnaan ADART yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa hal yang nantinya pada saat Kongres ke-21 akan dibahas. Berikutnya, usulan lain-lain. Banyak juga ini yang kemarin hasil diskusi dari seluruh presidium di DPD di Rakornas tersebut, sehingga PR-nya banyak nanti pada saat Kongres ke-21, diantaranya ada usulan supaya KTA dikelola oleh masing-masing DPD. Ini beberapa hal yang didiskusikan kemudian akan diusulkan di dalam Kongres 2021 yang akan datang. Saya kira itu oleh-oleh dari Rakornas yang kami ikuti, atau mungkin Bu Risna dan Bu Budi akan ingin menambahkan sesuatu. Silakan. Cukup, Bu Sari. Ya, Bu Risna. Ibu Risna cukup. Oh ya, baik. Terima kasih Romo dan ibu-ibu sekalian terkait oleh-oleh hasil Rakornas yang kami bertiga ikuti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sangu besok pada saat kita akan melakukan diskusi kelompok. Selain apa yang sudah saya sampaikan, juga tetap nanti hasil kita akan mereview kegiatan di cabang penting se-DPD Purwokerto yang akan kita flashback lagi dengan hasil konverda kemarin tahun 2018. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Mbak Vita. Silakan. baik, terima kasih Bu Sari yang telah menyampaikan sosialisasi hasil Rakornas. Romo dan Ibu-ibu yang terkasih, rangkaian acara kita pada hari ini dengan berakhirnya sosialisasi Rakornas akan selesai. Sekali lagi terima kasih atas
perhatian dan kerjasama dari Romo dan Ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam ini dengan doa penutup, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, untuk besok pagi kita akan memulai masuk link Zoom itu pada pukul 7.30 untuk melakukan konfirmasi nama dan absen dari ibu-ibu yang sudah mendaftar kemarin. Kemudian yang kedua, untuk dress code besok pagi itu adalah kaos biru WKRI. Jadi dimohon kepada semua ibu untuk bisa menggunakan kaos biru. Kemudian untuk beberapa DPC yang sudah dihubungi untuk menyiapkan sharing pengalaman terkait dengan kegiatan unggulan, mohon juga dipersiapkan. Seandainya ada materi yang harus di-share-kan, mohon malam ini bisa disampaikan ke kami atau informasi saja ke kami supaya besok bisa dikondisikan. Terus kemudian untuk materi sosialisasi Rakornas, nanti akan kami kirim juga di grup DPC. Jadi materi yang tadi disampaikan oleh Bu Sari nanti akan kami sharingkan atau kami kirimkan ke grup WA DPC supaya bisa menjadi acuan besok pagi untuk memikirkan kegiatan apa yang kira-kira akan menjadi kegiatan unggulan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan persiapan besok. Sebelum ditutup dengan doa, apakah ada masukan dari Romo Seko, dari Bu Iis, atau dari ibu-ibu DPD lain? Monggo silakan. Satu catatan, kemungkinan ada beberapa teman yang akan masuknya terlambat karena mereka juga ada yang tugas ya kebumen ini, ada yang tugas itu dan sebagainya. Jadi silakan mencoba menyesuaikan waktunya. Itu. Oh ya, baik Romo. Mungkin lebih baik juga kalau nanti beberapa ibu yang kemungkinan akan terlambat bisa memberikan konfirmasi melalui grup DPC supaya kami besok tidak menunggu-nunggu untuk dimasukkan ke dalam kelompok. Gitu ya, Romo. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Dari Bu Iis ada tambahan? Mungkin saya menggarisbawahi beberapa DPC yang besok sudah kami hubungi untuk sharing. Jadi selain ada beberapa program unggulan juga, mungkin ada beberapa cabang juga yang mengalami kesulitan atau tantangan yang itu juga yang mungkin akan kita sharingkan bersama. Mungkin bisa kita cari solusinya bagaimana. Mungkin sedikit itu aja. Sekitar 7:30 kalau nggak salah. Jam 8 ya Mbak Vita ya? Ya, acara kita mulai jam 8. Jam 8, tapi sharing itu sekitar 8.30 kalau nggak salah ya? Iya. Jadi khususnya yang sudah ada WA izin ke saya, DPC Sandios, mungkin katanya tidak bisa full, jadi mungkin sekitar jam 8.30 itu waktu sharingnya kurang lebihnya seperti itu. Saya rasa itu aja tambahannya. Oke, baik. Dari Bu Budi ada tambahan? Tidak, Mbak Vita. Dari Bu Sari? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Romo dan Ibu-ibu. Saya kira proses kita pada hari ini sudah cukup dan saatnya kita akan menutup acara dengan doa. Sebelum doa, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran, perhatian, dan kerjasama dari Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila saya sebagai host pada hari ini dalam membawakan kegiatan pada hari ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya persilakan kepada Ibu Eli Mariani untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami Ibu Wanita Katolik RI Keuskupan Purwokerto bisa di Rakorda secara online yang diselenggarakan hari Sabtu dan Minggu. Menikmati serangkaian kegiatan Rakorda. Kami mohon bantuan dan rahmat-Mu agar pada malam hari ini kami bisa beristirahat dengan nyaman dan besok pagi kami bisa bangun dengan semangat baru. Terima kasih Yesus.
Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, lindungilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. mohon berkat bagi kami lewat Romo Seko. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan aktivitas kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Bu Eli, dan terima kasih Ibu semua. Sampai ketemu lagi besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, berkah dalam. Selamat makan. Selamat makan. Oh ya, tadi saya lupa menyapa Bu Eli, tadi ikut cuman karena masih di tempat kerja jadi tidak menyalakan kameranya. Katanya selamat malam Bu Eli, Selamat dari malam PP Bu Eli. yang sudah ikut bergabung dengan kami, senang sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Selamat istirahat, salam sehat selalu. Oh ya, selamat menikmati santap malam di rumah masing-masing ya. Oh iya, selamat makan bersama-sama di tempat masing-masing. Tunggu kiriman. Tunggu kiriman GoFood. Tunggu kiriman ya. Iya, GoFoodnya belum sampai. Online ya. Suara. Oh ya, Romo Seko ya. Ya. Kuis. Ya. Kuis, kita lanjut evaluasi atau enggak ya? Boleh. Oh ya. Izin live ya. Oh iya, Terima silakan. kasih banyak.